Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kalau pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama berbakti dan ibadah tengah minggu kita. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita mau menghampiri Tuhan saat ini, dan kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang. Kau hebat, ajaib
Betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap pengorbanan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Hari lepas hari boleh kami lalui. Kami lalui itu bersama-sama dengan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan memulai ibadah tengah minggu kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bermohon lawatan-Mu, memohon pimpinan-Mu, biar Engkau senantiasa memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai penghabisannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu, biarlah mereka ya Bapa yang nantiasa melakukan aktivitas mereka setiap hari. Kalau mereka masih ada di perjalanan menuju ke rumah mereka masing-masing, tibakan mereka ya Tuhan di rumah mereka masing-masing dengan penuh sukacita, dengan keselamatan dari-Mu. Sehingga kami ya Bapa pada malam hari ini bersama-sama satu hati untuk datang kepadamu, melakukan bakti kami pada malam hari ini. Bapa di surga, urapilah hamba-hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan bukan kebisaan mereka lagi, ataupun dengan kekuatan mereka lagi, tapi kami percaya kalau kami boleh melayani-Mu, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami dengan mengalaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan,
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ya, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Ya, sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Dipuji, dimuliakanlah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan sambung pujian kita yang mengatakan, Kau kukagumi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup menerima dirimu menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tiba saatnya saudara, kita akan duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan yang kita akan dengar pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan sekali lagi, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, di pertengahan ibadah kami ingin duduk diam sejenak untuk mendengarkan suara-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami ingin buka hati kami, jiwa kami untuk sabda firman-Mu. Bapa di surga, tutup bungkus hati kami dengan kuasa-Mu, agar di saat benih firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini, boleh tetap tinggal di hati kami, boleh bertumbuh, serta berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat sukacita yang boleh kami rasakan di sepanjang ibadah kami. Kami merasakan ya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bapa di surga, urapilah hamba-Mu sebentar yang Kau pakai pada malam hari ini untuk mewartakan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah dia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Biarlah ya Tuhan setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, bukan dia lagi yang berkata-kata kepada kami, bukan kemanusiaannya lagi yang boleh kami lihat, tapi kami percaya Roh Kudus boleh berbicara kepada hamba-Mu, sehingga hati kami ya Tuhan yang keras ini boleh Engkau lembutkan, boleh Engkau lunakkan ya Bapa, sehingga kami boleh diperbaharui menjadi manusia ciptaan baru yang siap Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Sekali lagi ya Tuhan, di atas perkara ini, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sucikanlah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Marilah kita, saudaraku yang kekasih, membaca dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini, saudaraku yang kekasih, apabila Roh itu, saudaraku yang kasih, turun di atas kehidupan kita, Dia akan, saudaraku, memimpin kita ke dalam segala sesuatunya di dalam penghidupan ini. Di sini, saudaraku, dikatakan apabila kita ke atas kehidupan kita turun Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Apa yang dimaksud, saudaraku, tentang kuasa ini? Saudara-saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan kuasa tersebut. Sehingga, saudaraku yang kekasih, di dalam perjalanan kehidupan manusia, mereka selalu ada di dalam penderitaan, kesusahan, saudaraku yang kekasih. Di dalam mereka mencari nafkah, ya saudaraku. Mereka harus, saudaraku, sedemikian rupa sehingga harus berkeringat, saudaraku, untuk mencari nafkah bagi mereka. Dan sampai saat ini, saudaraku, setiap orang yang mencari nafkah, saudaraku yang kekasih, mereka tidak bisa, saudaraku yang kekasih, dengan mudah mendapatkannya. Mereka harus berusaha.
bekerja keras. Sedemikian rupa mereka harus memiliki, saudaraku, pengetahuan. Agar mereka, saudaraku, melalui pengetahuan yang ada pada mereka, mereka boleh, saudaraku, mencari atau mendapatkan, saudaraku, pekerjaan, di mana di dalam pekerjaan itu mereka memperoleh apa yang disebut nafkah kehidupan. Saudara yang kekasih, dikatakan tadi, saudaraku yang kekasih, kepada di dalam firman ini kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Yesus, saudaraku, berfirman, apabila Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, maka mereka akan menerima, saudaraku yang kekasih, kuasa. Kuasa, saudaraku, yang menyatakan bahwa mereka akan menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Ya, saudaraku. Siapa Tuhan Yesus, saudaraku? Bagi kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita mengatakan dialah satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat umat manusia. Bagi iman percaya, kepercayaan bagi pengikut Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan diperoleh oleh manusia selain di dalam nama Tuhan Yesus, selain oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita menyebut Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Dikatakan, saudaraku, tadi, apabila Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, maka kita akan menerima kuasa, saudaraku. Kuasa, saudaraku yang kekasih, yang kita perlukan untuk, saudaraku yang kekasih, menolong kita, memampukan kita, melakukan segala sesuatu yang baik, yang berguna, dan yang diperkenankan, dan yang dikehendaki oleh Allah di dalam penghidupan ini. Agar, saudaraku yang kekasih, oleh kuasa itu kita dibimbing untuk, saudaraku yang kekasih, sekali lagi untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki semua manusia selamat, saudaraku yang kekasih. Allah tidak menghendaki seorang pun dari manusia itu menjadi binasa. Tetapi, saudaraku, kita sudah tahu sebagai pengikut Tuhan Yesus, hanya dengan pertolongan juru selamat kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dengan dialah kita boleh menerima keselamatan. Keselamatan membawa kita, saudaraku, untuk hidup di dalam kerajaannya. Di mana, saudaraku, di dalam kerajaan itu, saudaraku yang kekasih, seperti apa yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-14, saudaraku yang kasih, kita lihat sekarang Roma pasal ke-14, ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini, saudaraku, betapa, saudaraku yang kekasih, kita membutuhkan Roh Kudus. Selain kita, saudaraku, akan menerima kuasa, maka di sana, saudaraku, kita akan dibawa kepada kebenaran, yaitu hidup kita, saudaraku yang kekasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Siapa yang tidak merindukan damai sejahtera dan sukacita
saudaraku, di dalam kehidupan ini. Tentu semua orang, ya Tuhan, ya saudaraku yang kekasih. Tetapi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita sudah tahu, saudaraku yang kekasih, semuanya itu dapat kita terima apabila Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sekali lagi dikatakan, saudaraku, tetapi tentang kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Semuanya itu oleh Roh Kudus. Demikianlah berkuasanya Roh Kudus. Apabila, saudaraku, Roh Kudus ada atau turun mengisi segenap kehidupan kita. Dia berkuasa, saudaraku, memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan setiap langkah penghidupan kita dituntun agar semuanya berjalan atau kita hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, saudaraku, yang tertulis di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-9. Demikian katanya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, itulah yang setiap hari sebenarnya yang kita mohonkan kepada Allah. Agar kerajaannya, saudaraku yang kasih, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kepadanya, saudaraku, telah diberikan kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Semua kuasa tunduk atau ditundukkan di bawah kaki Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, apabila Yesus hadir di dalam dunia kita ini, dan dialah yang menjadi raja kita, dan seluruh apa yang diperintahkannya kita lakukan di dalam penghidupan kita, maka apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Kita akan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah, saudaraku yang kekasih, Roh Allah kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, barang siapa, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupannya atau sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya dan dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang kehidupannya, saudaraku yang kekasih, maka saudaraku yang kekasih, mereka atau semua yang telah menerima Roh Kudus akan memiliki kuasa yang bekerja sedemikian rupa sehingga setiap langkah kita, saudaraku yang kekasih, akan kita terima damai sejahtera, sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, datanglah kerajaanmu, datanglah kuasamu, engkau memerintahlah di bumi seperti di surga. Kita tahu di surga, saudaraku yang kekasih, tidak ada kuasa yang dapat, saudaraku, membuat suasana surga menjadi ada di dalam penderitaan. Di sana, saudaraku, seperti yang kita imani, adalah sukacita semata. Damai sejahtera ada di sana. Oleh karena itu, walaupun kehidupan kita atau kita masih ada di dalam dunia ini, tetapi apabila, saudaraku yang kekasih, Yesus ada di dalam kita, Yesus adalah kebenaran. Dan olehnya, saudaraku yang kekasih, kita memiliki damai sejahtera, sukacita. Kita memiliki Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Maka
Saudara-saudara, bumi kita, saudaraku, adalah bumi yang disebut bumi kerajaan surga. Ya saudaraku yang kasih, karena oleh kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, melenyapkan segala sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi penuh dengan penderitaan, penuh dengan kuasa-kuasa yang ingin mematikan kita, yang ingin membinasakan kita. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, saudaraku, untuk menyelamatkan dunia ini, yaitu semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang berkenan kepadanya. Mereka akan hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa indahnya, saudaraku, kehidupan yang selalu, saudaraku, dihidupi atau disertai atau dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih, kita sudah tahu di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini banyak rintangan, karena dunia kita, saudaraku, boleh dikatakan adalah penuh dengan kejahatan. Di sana, saudaraku, iblis, saudaraku, berkuasa, leluasa untuk, saudaraku yang kekasih, menyesatkan umat manusia. Untuk, saudaraku, mematikan, membunuh manusia, dan untuk membinasakan manusia. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bahwa kerajaan Allah, kuasa Allah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus datang ke dunia, maka saudaraku yang kekasih, tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan atau mengalahkan Yesus Kristus. Tetapi kuasa kegelapan, iblis si jahat, itulah yang dikalahkan. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa, saudaraku, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun dia berusaha berbuat segala sesuatu yang baik. Yang baik tentu saja menurut ukuran manusia. Saudaraku, tetap saudaraku yang kekasih, mereka itu tidak dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Tetapi barang siapa yang sudah menerima Yesus menjadi juru selamatnya, kemudian Roh Kudus saudara turun ke atas kehidupan mereka, maka mereka akan memiliki kuasa untuk, saudaraku, memberitakan kepada seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya di luar Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, pada hari-hari ini di mana kita masih, saudaraku, ada dalam suasana hari Pentakosta, hari janji Allah digenapi untuk semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus, agar mereka, saudaraku, diperlengkapi dengan kuasa. Diperlengkapi dengan kuasa untuk menjalani kehidupan mereka di dunia ini, di mana mereka dimampukan untuk melakukan apa yang berkenan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, oleh Allah sendiri. Saudaraku yang kekasih, apabila dunia ini, saudaraku, apabila kita, saudaraku yang kekasih, telah memiliki kuasa itu, saudara, saya dan saudara tidak usah takut lagi. Sama seperti para
rasul-rasul, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus yang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Mereka tidak takut apapun, saudaraku yang kekasih. Karena mereka percaya kehidupan mereka, hidup di dunia ini atau mati secara badani di dunia ini, saudaraku. Tetapi mereka percaya mereka sudah diselamatkan. Dunia atau iblis atau maut tidak berkuasa lagi atas mereka. Karena saudaraku, Yesus datang, saudaraku yang kekasih, untuk menyelamatkan umat manusia. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan menerima keselamatan. Kita tahu waktu Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, disalib, mati di kayu salib, saudaraku yang kasih. Sebenarnya kitalah yang harus mati. Kitalah yang harus disalib. Tetapi apabila kita yang harus mati dan disalib, maka kita pasti binasa selama-lamanya. Tetapi Yesus tahu, Allah tahu, kita tidak mampu, saudaraku yang kekasih, untuk disalib, untuk mati di kayu salib, saudaraku, supaya kita menjadi selamat. Ya saudara, apabila kita yang mengalami itu, kita pasti binasa. Tetapi Yesus datang, Dia menggantikan kita, saudaraku yang kasih. Mau mati di salib, saudaraku yang kekasih, kemudian turun ke alam maut, ke kerajaan maut. Dan di dalam kerajaan maut, Dia mengalahkan iblis si jahat. Dia mengalahkan musuh kita. Dia mengalahkan maut, saudaraku. Dan setelah Dia mengalahkan maut, saudaraku, Dia naik. Dan kemudian Dia bangkit dari kematian itu menjadi menang. Dan barang siapa, saudaraku, yang percaya mau hidup di dalam Yesus Kristus, saudaraku, hidup menurut firman dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka mau, saudaraku, mati untuk dosa, saudaraku yang kekasih, bersama-sama dengan Kristus. Maka mereka pasti, saudaraku yang kekasih, bangkit dan hidup, saudaraku, untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, kita tahu Tuhan Yesus sekarang telah ada, saudaraku, menyatu dengan Bapa, ada di surga. Tetapi Dia mengutus Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, agar di dalam kepada seluruh saudaraku pengikut Tuhan Yesus, agar mereka memiliki kuasa yang ada di dalam Yesus itu sendiri, yang dapat mengalahkan iblis, yang dapat mengalahkan maut, hidup sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur dan berterima kasih. Ya saudaraku yang kekasih, kalau kita merasakan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, ada Yesus bersama dengan kita. Kita percaya, saudaraku, di dalam Yesus kita selamat. Kita tidak lagi, saudaraku, mengalami, saudaraku yang kekasih, yaitu kematian di dalam kerajaan maut. Tetapi kita bersama-sama dengan Yesus, saudaraku. Walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, tetapi kita ada di dalam kerajaan surgawi. Bersama-sama dan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Roh Kudus yang penuh kuasa itulah, saudaraku yang kekasih, yang memampukan kita, saudaraku, untuk mengalahkan seluruh kuasa kegelapan itu.
seluruh saudaraku yang kekasih, apa yang dilemparkan melalui berbagai-bagai serangan oleh kuasa kegelapan kepada kita. Tetapi dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, kita pasti mengalahkan iblis si jahat, mengalahkan maut. Bersama dengan Yesus kita akan hidup sampai selama-lamanya. Berdoalah senantiasa, saudaraku. Mohonlah senantiasa, saudaraku, Roh Kudus itu. Yesus berkata, saudaraku, di dalam firman-Nya, kalau engkau manusia, ya, yang disebut jahat, saudaraku, apabila anakmu meminta roti, engkau tidak akan memberikan yang jahat kepada anakmu. Engkau tidak akan memberikan racun kepada anakmu. Apalagi Bapa kita yang di surga. Yang saudaraku mengetahui bahwa kita semuanya saudaraku yang kekasih, memerlukan suatu kuasa saudara untuk hidup berkemenangan. Hidup saudaraku dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang dianugerahkan kepada kita, saudaraku yang kasih. Dan dengan roh itulah kita boleh mengalahkan si jahat di dalam penghidupan ini. Kita tidak akan lagi tersesat oleh permainan-permainan kuasa kegelapan yang menawarkan kepada kita, ya saudaraku, kehidupan yang semu, kehidupan kedagingan, keduniawian yang kelihatannya megah, saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara, kita walaupun ditawarkan oleh iblis bahwa dia akan seperti dia, saudaraku, menawarkan kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ditawarkan, saudaraku yang kekasih, oleh iblis si jahat, dibawa Tuhan Yesus ke tempat tinggi, saudaraku. Sehingga seluruh kerajaan-kerajaan di dunia yang kelihatannya secara badani berkilau-kilauan, megah, saudaraku yang kekasih. Iblis berkata, semuanya itu akan kuserahkan kepadamu. Tetapi aku menyerahkannya asal engkau dapat menyembahku. Asal engkau sekalipun, hanya satu kali pun menyembah kepadaku. Tetapi Yesus, saudaraku, bukanlah manusia yang dapat, saudaraku, ditipu oleh ular si jahat iblis yang lidahnya bercabang itu. Yesus adalah Tuhan. Yesuslah ada kuasa. Maka dengan segera iblis menghardik iblis, saudaraku yang kekasih, untuk mengatakan, enyah engkau daripadaku. Hanya Allah lah yang harus disembah. Begitu juga kehidupan saya dan saudara di dalam dunia yang penuh kejahatan ini. Iblis tidak henti-hentinya menawarkan, saudaraku, kehidupan di mana, saudaraku, ada kemewahan dunia. Ada apa yang disebut suasana aman. Suasana, saudaraku yang kekasih, penuh dengan kemilauan dunia. Kuasa dunia, saudaraku yang kekasih. Tetapi dengan firman Tuhan, saudaraku, yang sudah kita terima, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita telah mengetahui bahwa semuanya itu hanyalah sementara, dan itu semuanya pasti binasa.
manusia dengan kuasa duniawi, engkau satu saat akan lenyap dan binasa. Hanya dengan kuasa Yesus Kristus yang dari Allah itu, engkau tetap hidup abadi sampai selama-lamanya. Dan kalau Roh Kudus selalu memenuhi kehidupanku dan kehidupanmu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kita, yang dapat menipu kita, yang dapat menyesatkan kita. Tetapi saya dan saudara mengenal siapa itu penyesat, siapa itu nabi palsu, siapa itu saudaraku yang kekasih, kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita mengetuk pintu kasih Allah kita dan bermohon kepadanya, berilah aku Roh Kudus-Mu. Oh, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan peribadatan, jangan tinggalkan berdoalah senantiasa serta berpuasa. Lepaskan kedaginganmu, pandanglah kepada kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan kekal. Percayalah kepadanya, karena hanya Dialah yang mampu, saudaraku, menganugerahkan kehidupan yang kekal, penuh dengan damai sejahtera, sukacita ke dalam kehidupan kita. Walaupun kita, saudaraku, masih ada di dalam dunia ini. Dan oleh, saudaraku, ketekunan setiap pengikut Tuhan Yesus, dan selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan selalu mau mendengar perintah dari Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan Yesus, sehingga melalui pekerjaan kita nama Allah dimuliakan. Maka saudaraku yang kekasih, saya percaya saya dan saudara telah berada dan telah hidup di dalam kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekarang marilah kita berdoa dengan dimulai menyanyi nyanyian yang mengatakan rumah doa.
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, di tempat yang maha kudus, maha tinggi, maha agung. Engkau adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sapa dan sembah di dalam suatu nama, yaitu nama di atas segala nama. Namanya Yesus Kristus, Mesias Immanuel. Diagungkan, dimuliakan, ditinggikan lah namamu ya Tuhan. Kami bermohon datanglah kerajaan-Mu, berkuasalah atas hidup kami, berkuasalah Tuhan di bumi seperti di surga. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau melihat keberadaan kami sekarang. Dunia kami adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia di mana kami melihat ada kuasa-kuasa ingin menguasai kami, menguasai seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Ingin melewati kuasa-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya akan kuasa yang ada di dalam nama Yesus akan tetap memelihara kami, melindungi, menjagai kami. Agar kami tidak jatuh ke tangan kuasa kegelapan. Terlebih lagi ya Tuhan, kuasa-kuasa yang rencananya hanya untuk membinasakan. Hanya untuk ya Tuhan, kepentingan segelintir orang, segelintir manusia ya Tuhan. Kami percaya usaha-usaha yang demikian di dalam nama Tuhan Yesus sudah dikalahkan. Kerajaan-Mu lah kerajaan kekal. Datanglah itu ya Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Atas seluruh suku-suku bangsa yang percaya kepadamu, yang selalu berseru kepadamu dengan mengatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di mana kami ada, seperti di surga. Di setiap peribadatan yang diadakan, memanggil nama yang penuh kuasa itu. Datanglah nama Yesus di sana untuk membebaskan mereka dari kuasa kejahatan, dari kuasa iblis si jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat yang percaya kepadamu. Persatukan kami ya Tuhan di dalam nama-Mu yang penuh kuasa itu. Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, seluruh daerah yang ada di tanah air kami Indonesia. Nama-Mu di sana berkuasa, nama-Mu di sana memerintah, nama-Mu di sana Tuhan menghidupi, memelihara, memberi damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadamu. Naungilah oleh kuasa yang ada di dalam nama-Mu. Naungilah oleh sayap kuasa kasih-Mu seluruh ya Tuhan pengikut-pengikut-Mu, seluruh gereja-gereja-Mu, bahkan seluruh ibadah-ibadah yang percaya akan kuasa-Mu. Tidak ada lain kuasa, hanya ada di dalam nama Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat yang sangat sederhana, yaitu jemaat GBS Baladewa, selalu merindukan Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami, menyertai kami, agar kami boleh memiliki kuasa yang ada di dalam nama-Mu untuk mengalahkan tipu daya iblis si jahat, penyesat, nabi-nabi palsu ya Tuhan, roh-roh kegelapan. Sebab kami percaya tiada kuasa yang dapat mengalahkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami bermohon, sertailah selalu ya Tuhan seluruh sidang jemaat ini.
mereka yang sedang sekolah, kuliah, yang bekerja, yang berdagang, yang berwira swasta, yang terjun ya Tuhan di dalam transportasi, baik hamba-hambamu, umatmu yang ada di jemaat GBS, baik itu ya Tuhan di seluruh permukaan bumi ini, yang tugasnya ada di bidang transportasi di darat, laut maupun di udara. Kami mohon penjagaanmu, kami mohon keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Sekarang kami bermohon ya Tuhan, perlengkapilah oh Tuhan, pengerja-pengerjamu, hamba-hambamu, pelayan-pelayan, di dalam sidang jemaatmu. Mereka yang engkau utus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai pengajar, sebagai oh Tuhan gembala. Urapi dengan kuasa itu, agar semua terhimpun, terselamatkan, terpelihara, ada di hadapan Tuhan. Ada di tempat di mana ada air yang jernih dan rumput-rumput yang hijau. Jauh dari, oh Tuhan, pemangsa-pemangsa, yaitu serigala, binatang-binatang buas. Tetapi semua dijaga oleh malaikat-malaikat surga. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmani, ada penyakit ya Tuhan. Mungkin oleh dokter telah diberi keputusan tak dapat disembuhkan. Tetapi kami percaya dan tetap percaya. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Semua dapat disembuhkan dan dipulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami berdoa, ulurkanlah tangan kasih-Mu menjamah saudara-saudara kami yang tubuhnya sedang diserang oleh sakit penyakit. Engkau sakit penyakit yang menyerang tubuh daripada umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking engkau, kami ikat kuasa-Mu, kami patahkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami lemparkan engkau keluar dari tubuh itu. Karena tubuh itu telah menjadi milik Allah. Roh Kudus ada di dalamnya sebagai tanda meterai bahwa mereka adalah bagian dari kerajaan surga. Adalah milik Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari mendatang, hari-hari yang kemenangan bagi kami. Hari-hari untuk memuji Tuhan. Hari-hari untuk memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam dunia ini, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami rindu supaya Engkaulah yang menjadi pemimpin di dalam tubuh pemerintah kami. Di dalam tubuh legislatif, di dalam tubuh yudikatif, eksekutif. Engkaulah yang menjadi pemimpin penguasa. Tidak ada ya Tuhan berbuat lain, hanya menurut kehendak-Mu saja. Sebab kami tahu kehendak-Mu adalah ada di dalam rencana kebaikan semata bagi kehidupan kami. Terima kasih, haleluya. Pakailah seluruh sidang jemaat menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan. Agar semua orang dan segala suku bangsa menyembah, sujud kepada. Terima kasih, haleluya. Inilah doa kami yang kami mohonkan kepadamu. Engkau berkenan, oh Tuhan, menyempurnakan. Karena kami berdoa mengalaskan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam nama
yaitu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Mesias, Immanuel. Dan di dalam nama itu kami sama-sama akan menyapamu dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami tahu Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa itu dan kemuliaan itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.